adik-adik generasi Smart, kembali lagi dengan saya Kak Darsi pada program Smart School Generasi Smart berkarakter cerdas kid. Adik-adik, kembali lagi pada sesi kali ini kita akan mengulas soal-soal penalaran matematika untuk persiapan UTBK adik-adik tahun ini. Nah, kita mulai pada soal yang pertama. Untuk teks ini, itu ditujukan untuk soal nomor 1 sampai nomor 4. Jadi, adik-adik boleh baca dulu teksnya. Nilai tukar dolar Amerika, USD ke dolar Hong Kong adalah 1 USD sama dengan 8 Hong Kong dolar dengan biaya sebesar 2 USD untuk setiap transaksi penukaran. Harga tukar dolar Hong Kong ke rupiah Indonesia adalah 1 Hong Kong dolar itu sama dengan 1.900 dengan biaya sebesar 4 Hong Kong dolar untuk setiap kali transaksi penukaran. Seorang pengusaha asal Amerika berkunjung ke Hong Kong untuk perjalanan bisnis, kemudian melanjutkan perjalanan ke Indonesia sebagai turis dengan membawa uang sebesar 1.000 USD. Nah, pertanyaan yang pertama, jika Z USD ditukar ke Hong Kong dolar oleh pengusaha tersebut, uang Hong Kong dolar hasil penukaran adalah, nah, jadi yang dimiliki oleh pengusaha dimisalkan sebagai Z dalam dolar Amerika. Kemudian akan ditukarkan ke dolar Hong Kong oleh pengusaha tersebut. Nah, jadi kita akan menentukan Z dolar Amerika menjadi dolar Hong Kong. Nah, berdasarkan apa yang diketahui atau apa yang diberikan pada soal, 1 dolar Amerika itu sama dengan 8 dolar Hong Kong. Kemudian ada biayanya dengan biaya sebesar 2 dolar Amerika untuk setiap transaksi penukaran. Jadi ketika ada penukaran, maka ada biayanya sebesar 2. Jadi bisa dibilang ketika pengusaha tersebut akan menukar ZUSD ke Hong Kong dolar, maka kita kurangi terlebih dahulu dengan 2. Ini bisa kita tulis atau buat dulu rumusnya. FZ kita pakai H. HZ sama dengan Z dikurang 2 dikali, jadi uangnya dikurangi dulu dengan 2 alias dikurangi dengan biayanya karena kan terdapat biayanya 2. Kemudian nanti hasilnya baru dikali dengan 8. Nah, 8-nya kita kali masuk jadinya 8Z dikurang 16. Sehingga jawabannya adalah A. Oke, adik-adik kita lanjut. Kita lanjut ke soal yang kedua. Masih dengan teks yang sama, jadi kita langsung ke soal intinya pada soal nomor 2. Jika Z dolar Amerika ditukar ke dolar Hong Kong, kemudian ditukarkan lagi ke rupiah Indonesia, uang rupiah yang dimiliki pengusaha tersebut adalah, kan tadi kita sudah menukar Z dolar Amerika ke dolar Hong Kong. Nah, setelah itu kita tukar kembali menjadi rupiah. Nah, caranya
untuk yang sebentar, Z dolar ditukar ke Hong Kong dolar, itu kan tadi dapatnya HZ itu sama dengan 8Z dikurang 16. Nah, ini yang kita dapatkan di soal sebelumnya, yang akan kita tukar kembali ke rupiah. Sehingga yang kita tukarkan adalah 8Z dikurang 16. Nah, untuk menukar dari Hong Kong ke rupiah atau ke Indonesia, itu 1 Hong Kong dolar sama dengan 1.900 dengan biayanya sebesar 4 Hong Kong dolar. Berarti ini bisa kita simbolkan, langsung saja. 8Z dikurang 16, itu kita kurangi terlebih dahulu dengan biayanya, yaitu 4. Kemudian kita kalikan dengan nilai tukarnya, yaitu 1.900. Jadi caranya sama dengan soal nomor 1, hanya saja di soal nomor 1 itu yang diberikan adalah Z. Tapi karena ditukar ke Hong Kong dolar, sehingga kita dapatnya 8Z dikurang 16. Nah, nanti berikutnya 8Z kurang 16 inilah yang ditukar ke rupiah. Yang dimana ketika kita menukar ke rupiah, itu ada biayanya 4. Jadi di sini kita kurangi 4 terlebih dahulu, nanti kita dapat hasilnya, baru kita kali dengan 1.900, sehingga di sini kakak kasih kurung. Nah, 8Z dikurang 16, dikurang 4, itu jadinya dikurang 20. Dikali dengan 1.900. Kita kali dulu. 8 kali 9, 72. 8 kali 1, 8 tambah 2. Sebentar. Ini 22. 8 kali 1, 8. Kemudian kita tambah 7, berarti 152. Sisa kita tambahkan nolnya 2. Jadi dapatnya 15.200Z dikurang 20 dikali 1.900, berarti kita kalikan saja 19-nya dengan 2, yaitu 38. Kemudian kita tambahkan nolnya di belakang. 38.000. Nah, sehingga jawabannya adalah E. Nah, adik-adik kita lanjut ke soal nomor 3. Langsung ke soalnya. Selama perjalanan bisnis di Hong Kong, ternyata semua pengeluaran ditanggung rekan bisnis. Sehingga uang dolar Hong Kong yang telah ditukarkannya tetap utuh. Jika Y Hong Kong dolar yang dimiliki pengusaha tersebut ditukar ke rupiah Indonesia, hasil penukarannya adalah, nah, jadi kita akan menukar Y Hong Kong dolar ke rupiah. Y Hong Kong dolar kita tukar ke rupiah. Yang dimana ketika menukar Hong Kong dolar ke rupiah tadi kan ada biayanya sebesar 4 Hong Kong dolar dengan nilai tukar 1 Hong Kong dolar itu sama dengan 1.900. Karena Y ini bisa kita buat menjadi fungsi. Kita
kita pakai fungsi Y sama dengan Y-nya kita kurangi terlebih dahulu dengan biayanya, yaitu sebesar 4. Y dikurang 4. Nanti setelah biayanya terbayarkan, kita kalikan dengan nilai rupiahnya, yaitu 1.900. Sehingga kita kali masuk, dapatnya 1.900 Y dikurang 19-nya dengan 4. 4 kali 9, 36. 4 kali 1, 4 tambah 3, 7. Nolnya mengikut di belakang. Jadi jawabannya adalah E. Oke, adik-adik kita lanjut. Langsung ke soalnya. Semua US dollar yang dimiliki pengusaha ditukar ke Hong Kong dollar, dan selama di Hong Kong ia menghabiskan 1.000 Hong Kong dollar. Jika ia menukarkan sisa uang Hong Kong dollar ke rupiah di Hong Kong, uang yang dimiliki ketika berkunjung ke Indonesia ada sebanyak. Nah, turis ini kan di sini ada di teks itu dijelaskan bahwa turis membawa uang sebesar 1.000 dolar Amerika. Nah, semua uang tersebut itu ditukar ke dolar Hong Kong. Akan tetapi selama di Hong Kong ia menghabiskan 1.000. Berarti nanti kita dari 1.000 dolar Amerika kita ubah dulu, kita tukar ke Hong Kong, kemudian kita kurangi 1.000. Karena turis ini membelanjakan uangnya 1.000 Hong Kong dolar. Kemudian sisanya itu ditukarkan ke rupiah. Dan yang ditanyakan itu dalam rupiah. Uang yang dimiliki oleh turis sebesar 1.000 US dolar atau dolar Amerika. Kita akan mengubahnya menjadi Hong Kong dolar. Sebelumnya di soal nomor 1 itu kita sebenarnya sudah membuat rumus yang dimana rumusnya itu HZ sama dengan 8Z dikurang 16. Jadi ini ketika menukar dolar Amerika menjadi dolar Hong Kong. Nah, Z-nya dalam hal ini adalah 1.000. Karena uang yang dimiliki oleh turis adalah 1.000. Jadi di sini kita substitusi nilai Z-nya ganti menjadi 1.000. Kemudian kita kurangi dengan 16. Jadi dapatnya 8.000 dikurang . Nah, kita lanjut. 8.000 kita kurangi dengan 16. Berarti jawabannya 7.000. Ini kita kurang 984. Nah, ini dalam satuan Hong Kong dolar.
Nah, berikutnya, karena turisnya menghabiskan lama di Hong Kong, di hasilnya ini kita kurangi dengan 1.000. 7.984 kita kurangi dengan 1.000. Ini adalah uang yang tersisa. Ini bisa kita simbolkan dengan UT. Sama dengan 6.984. Nah, uang yang tersisa ini kemudian kita rupiahkan. Sebelumnya juga di nomor 3, tadi kita telah membuat rumus untuk menukar dari dolar Hong Kong ke rupiah. Kita bisa gunakan, jadi adik-adik bisa menggunakan rumus yang telah kita buat tadi di soal nomor 3, atau bisa gunakan jawabannya dari nomor 3 untuk melanjutkan pengerjaan soal nomor 4. Nah, karena kebetulan kakak tidak bisa melihat kembali, kakak lihat kembali teksnya saja. 1 Hong Kong dolar 1.900, biayanya 4, berarti tadi ini untuk FY itu sama dengan Y dikurangi 4, lalu dikali dengan 1.900. Nah, karena uang yang tersisa adalah 6.984, berarti Y-nya itu sama dengan 6.984. Y adalah uang yang akan kita tukarkan ke rupiah, sehingga Y-nya kita substitusi 6.984, itu jadinya 6.984, kita kurang 4, lalu kita kalikan dengan 1.900. Nah, ini 6.980 kita kalikan dengan 1.900. Boleh adik-adik cakar, hitung dulu berapa 698, kemudian dikalikan dengan 19. 9 kali 8, 72. 9 kali 9, 81. 9 kali 6, 54, ditambah 8. Kita tambah 8, 9 kali 6, 54, berarti 6, 2 ya. Kemudian 8, 9, 6. Ini 2. 972, 981. Sebentar, kayaknya ada yang kesel ya. 9 kali 8, 72, kita simpan 7-nya. 9 kali 9, 81, tambah 7, berarti 1. Oh, di sini ya. Sini 8. 9 kali 6, 54. Ini tadi kita simpan 8. Oke. Jadi jawabannya 2, di sini 8. Nah, sudah kelihatan 6, 2, 6, 1, 2. 2, 3, 1. Jawabannya adalah A. Nah, kakak hapus dulu. Oke. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya dengan teks yang berbeda.
Boleh teksnya kita baca cepat dulu. Sampah rumah tangga dalam satuan ton dilihat pada diagram lingkaran yang terkumpul di sebuah kota tercatat selama 3 tahun. Ini diagramnya. Klasifikasi sampah berdasarkan jenisnya dapat dilihat dalam diagram alir di samping. Ini diagramnya. Kemudian pada tahun 2021 dan 2002, komposisi sampah terdiri dari 50% sampah organik dan 40% sampah anorganik. Adapun pada tahun 2023, 40% sampah organik dan 10% sampah berbahaya. Nah, sampah yang didaur ulang hanya 20% dari keseluruhan sampah setiap tahunnya. Nah, soal nomor 5, berdasarkan informasi di atas, centanglah jawaban dari pilihan yang tersedia di setiap baris. Yang pertama, jumlah sampah rumah tangga anorganik tahun 2023 adalah 2.400 ton. Kita lihat pada tahun 2023 sebesar 6.000 ton. Jadi total sampah pada tahun 2023 adalah 6.000 ton. Kemudian kita akan menghitung anorganiknya. Perhatikan teks anorganik, sampah anorganik berapa persen. Nah, pada tahun 2023, karena yang dibahas adalah 2023, 40% itu sampah organik, 10% sampah berbahaya, yang berarti masih ada 50% sampahnya, yang dimana 50% tersebut adalah sampah anorganik. Karena sampahnya di sini terdiri dari 3 jenis, berbahaya, organik, dan anorganik. Karena berbahayanya tadi 10%, kemudian organiknya 40%, berarti anorganiknya sebesar 50%. 50% dari 6.000 cukup kita kalikan. Kita eliminasi, dapatnya 3.000. Atau cepatnya 50% itu sama dengan setengah. Jadi setengah dari 6.000 adalah 3.000. Berarti pernyataan yang pertama itu salah. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Jumlah total sampah rumah tangga berbahaya selama 3 tahun adalah 1.500 ton. Berarti kita lihat berapa persen sampah berbahaya pada setiap tahunnya. Pada tahun 2021 dan 2022 sampah berbahaya itu besarnya 10%. Dapatnya dari mana? 50% organik, kemudian 40% anorganik. Berarti yang berbahayanya itu ada 10%. 10%. Ini untuk tahun 2021 dan 2022. Kemudian pada tahun 2023 masih sama, yang berbahayanya itu 10%, yang berarti pada tahun 2021, 2022, dan 2023 komposisi sampah berbahayanya itu sama 10%. Jadi ketika kita menghitung secara keseluruhan, boleh langsung kalikan 10% dikali dengan total sampah pada ketiga tahun tersebut. Jadi kita cukup jumlahkan 6.000, 5.000 dengan 4.000. Kemudian kita kali dengan 10%. Ini kita eliminasi. Dapatnya 1.500 ton. Berarti pernyataan kedua benar. Kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Jumlah sampah yang dimusnahkan pada tahun 2021 dan 2022 adalah 1.000 ton. Perhatikan sampah yang dimusnahkan. Kata dimusnahkan tidak muncul pada teks, tapi muncul pada diagram alir. Yang dimana sini
sampah diproses, kalau berbahaya dimusnahkan. Berbahaya ya, maka dimusnahkan. Berarti sampah yang dimusnahkan adalah sampah yang berbahaya. Nah, tapi perbedaannya dengan pernyataan yang kedua, yang kita lihat, yang kita perhatikan hanya 2021 dan 2022. Sehingga yang kita hitung cukup 2021 dan 2022. Nah, 2021 dan 2022 itu totalnya 9.000. Sehingga hasilnya 900 ton. Nah, berarti pernyataan yang ketiga salah. Nah, kita lanjut adik-adik ke soal berikutnya. Langsung ke inti soal nomor 6. Rata-rata sampah anorganik rumah tangga per tahun dalam 3 tahun adalah ... ton. Berarti kita akan menghitung berapa rata-rata sampah anorganiknya. Rata-rata sampah anorganik. Kita simbolkan saja dengan SA. Ingat kembali cara menghitung rata-rata, jumlah keseluruhannya dibagi ada berapa tahun. Nah, berarti kita hitung, sampah anorganik setiap tahunnya itu kita hitung terlebih dahulu. Sampah anorganik ini pada tahun 2021 kita kasih indeks 1, simbol untuk 2021-nya. Pada tahun 2021 dan 2022. Komposisi sampah terdiri dari 50% sampah organik dan 40% sampah anorganik. Berarti pada tahun 2021 dan 2022 sampah anorganiknya itu 40%. Jadi bisa kita gabung berarti karena sama. Kemudian pada tahun 2023 sampah anorganiknya tadi kan 50%. ...2021 dan 2022 bisa kita gabung. Yang dimana 2021 ditambah 2022 9.000, di 9.000 kita kalikan dengan 40%. Kemudian untuk tahun 2023 12 ini SA3 6.000 kita kali dengan 50%. Nah, sebenarnya untuk proses ini itu sudah kita jawab di soal-soal berikutnya. Jadi adik-adik bisa melihat jawabannya atau cakarannya pada soal sebelumnya. Nah, ini kan setengahnya berarti 3.000. Kemudian yang ini 3.600. Nah, berarti total sampah anorganik dari tahun 2021 sampai tahun 2023 itu 3.600 ditambah dengan 3.000. Sehingga hasilnya 6.600. Nah, ini kakak hapus dulu. Kita ke rata-rata. Di total sampah anorganik. Total sampah anorganik tahun 2021 sampai dengan 2023 dibagi dengan 3. Jumlah tahunnya, karena ada 3 tahun makanya 3. Jadi 6.600 kita bagi 3, dapatnya 2.200.
Oke, berarti jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 7. Jika 80% sampah yang didaur ulang berasal dari sampah anorganik, banyak sampah harian anorganik rumah tangga yang didaur ulang pada tahun 2021 adalah titik-titik ton. Nah, perhatikan 80% sampah yang didaur ulang berasal dari sampah anorganik. Jadi 80% dari sampah yang didaur ulang. Perhatikan teksnya, sampah yang didaur ulang hanya 20% dari keseluruhan sampah setiap tahunnya. Nah, jadi kalau kita akan menghitung 80% dari total sampah yang didaur ulang, kita hitung terlebih dahulu jumlah sampah yang didaur ulang. Sampah daur ulang sama dengan 20% dikali berapa sampah pada tahun 2021, karena yang dibahas adalah tahun 2021 5.000. Ini dapatnya dari mana? Karena pada teks sampah yang didaur ulang hanya 20% dari keseluruhan sampah setiap tahunnya. Sehingga 20% kita kali dengan 5.000. Ini jawabannya 1.000. 20% sama dengan 1/5. Jadi 5.000 kita bagi 5. Dapatnya 1.000. Ini adalah total sampah yang didaur ulang pada tahun 2021. Akan tetapi, perhatikan diagram alir, sampah yang didaur sampah organik dan sampah anorganik. Akan tetapi karena soalnya pada soal nomor 7 itu 80%-nya itu anorganik, kemudian yang ditanyakan adalah anorganiknya juga, berarti cukup kita kalikan 80% ini dengan jumlah sampah yang didaur ulang pada tahun 2021. Karena narasinya di sini 80% sampah yang didaur ulang. Jadi 80% dari sampah yang didaur ulang, yang dimana sampah yang didaur ulang itu 1.000. Jadi kita kalikan, ini dapatnya, kita eliminasi saja 2. ,800 ton. Nah, jadi jawabannya adalah 800 ton. Nah, kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, hampir sama dengan soal nomor 7. 80% sampah yang didaur ulang berasal dari sampah anorganik. Tetapi pada soal nomor 8 yang dibahas adalah tahun 2023. Kemudian yang ditanyakan adalah jumlah sampah organik yang dikirim ke TPA. Jumlah sampah organik yang dikirim ke TPA. Perhatikan diagram alir. Ketika sampahnya organik, jawabannya iya, maka didaur ulang. Nah, daur ulangnya ketika ia didaur ulang, jadinya pupuk. Tapi ada juga yang tidak didaur ulang, dibuangnya ke tempat pembuangan akhir. Nah, ini sama dengan tadi, tapi kita hitung terlebih dahulu sampah yang didaur ulang pada tahun 2023. Sampah daur ulang untuk 2023. Lagi-lagi 20% kita kali dengan total sampah pada tahun 2023. 6.000. Ini berarti jawabannya 1.200. Nah,
80%-nya adalah sampah anorganik. Nah, lanjut tadi, seperti tadi, sampah anorganik sama dengan 80% kita kali dengan 1.200. 8 kita kalikan dengan 12, 8 dikali 2, 16, 9. Oke, dapatnya 960 ton. Ini adalah sampah anorganiknya. Akan tetapi yang ditanyakan adalah sampah organik yang dikirim ke TPA pada tahun 2023. Nah, agak sedikit kompleks karena yang ditanyakan adalah sampah organiknya, tapi bukan sampah organik yang didaur ulang, sampah organik yang dibuang ke TPA. Nah, perhatikan bahwa yang ini adalah sampah anorganik yang didaur ulang. Berarti sampah organik yang didaur ulang itu sama dengan 1.200, kita kurang dengan ini. Dapatnya berapa? $240. Ini sampah organik yang didaur ulang. Tetapi pertanyaannya adalah sampah organik yang dikirim ke TPA, berarti bukan yang didaur ulang. Nah, artinya kita hitung terlebih dahulu sampah organiknya berapa. Nanti kita kurangi dengan yang didaur ulang, karena kan ada yang didaur ulang. Dan yang ditanyakan adalah yang dikirim ke TPA, yang dimana sampah organiknya itu terbagi dua. Ada yang didaur ulang, ada yang dikirim ke TPA. Berarti kita hitung terlebih dahulu sampah organiknya secara keseluruhan. Total sampah, ini total sampah organik. Sampah organik komposisinya pada tahun 2023 adalah 40%. 40% kita kali dengan 6.000. Nah, ini adalah total sampah organiknya, dan yang ini adalah sampah yang didaur ulang. Berarti sampah organik yang ke TPA itu total sampah organik dikurang dengan sampah organik yang didaur ulang. 2.400 kita kurangi dengan 240. 2.160. Oke. Jadi jawabannya adalah E. Baik, adik-adik. Ini adalah teks untuk soal berikutnya. Nomor 9 sampai nomor 12. Nah, boleh kita baca cepat untuk teksnya. Tony berada di atas dermaga menarik perahunya yang sedang berada di laut. L sama dengan AB adalah panjang tali yang terulur ke perahu, dan Z sama dengan BC adalah jarak perahu ke dermaga. Tinggi perahu dari permukaan air laut adalah 1 meter dan AD itu sama dengan 1 meter. Misalkan T adalah tinggi dermaga dari permukaan air laut, jadi T sama dengan AC. Nampak di gambar. Ini namanya AB, ini jarak dermaganya ke perahu. Itu BC, kemudian tingginya AC. Nah, langsung ke soal nomor 9, inti soalnya Tony berada pada dermaga menarik perahu, panjang tali
antara Tony dan perahu adalah 17 meter. Kita bisa gunakan gambarnya, tapi akan menggambar supaya kelihatan lebih sederhana. Tony berada pada dermaga, Tony-nya di sini, kemudian menarik perahu, berarti perahunya di sini. Panjang tali antara Tony dan perahu adalah 17 meter. Di sini 17. Kemudian perahunya berada 15 meter dari dermaga, berarti jaraknya Tony ke perahu itu 15 meter. Kemudian sementara itu Udin berada pada dermaga yang 3 meter lebih rendah. Di Udin di sini lebih rendah 3 meter. Ini kita anggap sampai sini 3 meter, juga sedang menarik perahu miliknya. Jika panjang tali yang terulur antara Udin dan perahunya adalah 13 meter, jarak perahu Udin dari dermaga adalah, ini bisa kita gambar untuk kasus Udin. Ini kita simbolkan T, berarti di sini T. Kemudian diketahui bahwa panjang tali yang terulur antara Udin sini ada 15 meter. Nah, tentukan jarak perahu Udin dari dermaga. Jadi dari sini sampai sini yang akan kita tentukan. Nah, perhatikan ada segitiga siku. Kita menemukan rumus Pythagoras. Dengan M sama dengan akar dari 17 berpangkat 2, kita kurangi dengan 15 berpangkat 2. Nah, ketika adik-adik selesaikan, nanti ini dapatnya M-nya itu sama dengan 8. Ketika M-nya sama dengan 8, maka T-nya itu sama dengan 5. Nah, ketika dapat T-nya, ini T-nya kita substitusi dengan 5, sehingga terbentuklah segitiga siku-siku yang baru. Kita bisa menentukan X-nya dengan lagi-lagi rumus Pythagoras. Berarti T sama dengan, karena kan T-nya kita sudah dapat ya. Berarti langsung X sama dengan 13, kemudian berpangkat 2 dikurang dengan 5 berpangkat 2. Nah, nanti adik-adik dapatnya 12. Sehingga jarak dari Udin ke perahunya adalah 12. Nah, adik-adik, untuk kali ini soalnya sampai nomor 9. Kita lanjut di sesi berikutnya. Nah, terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat dan membantu adik-adik dalam pengerjaan soal UTBK 2025. Sekian untuk sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.